Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sofan dalam acara Bifan, Bincang Kearifan yang mengangkat tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Sofwan. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani ini, beliau adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau juga pernah menjadi peneliti terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan di LIPI. Beliau juga pernah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya beliau menerima Muhammadiyah Award dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai tokoh Muhammadiyah, Mas Najib ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan karya-karya beliau begitu banyak sekali. Untuk menyebut beberapa di antaranya, beliau menulis buku Dilema Minoritas di Indonesia. Beliau juga menulis buku Menemani Minoritas, Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan terhadap yang lemah. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu minoritas. Kita langsung saja bertanya kepada beliau. Prof. Najib, Ya. Prof dikenal sebagai seorang peneliti dan saya pribadi kagum terhadap Prof. Najib ini, masih muda dan banyak sekali karya-karyanya. Dalam lingkungan akademis, Prof dikenal sebagai orang yang getol melakukan pembelaan terhadap minoritas. Bahkan saya sudah membaca beberapa buku dan beberapa karya yang ditulis oleh Prof. Najib. Saya melihat di situ ada keprihatinan dan kegelisahan karena perilaku terhadap kelompok-kelompok minoritas, melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang tertindas. Dan saya lihat Prof juga melakukan riset penelitian tentang Ahmadiyah. Ini artinya Prof bukan hanya sekedar berwacana di tataran keilmuan, bukan hanya mendiskursuskan dalam praktek keilmuan, tetapi juga melakukan advokasi terhadap mereka kelompok-kelompok yang tertindas. Bisa diceritakan, Prof, alasan-alasan dari semua ini, Prof? Ya, makasih Mas Sofwan. Ya. Saya kira kita melihat sejarah tahun 2011 yang lalu ya. Waktu itu saya juga ada di ruangan sebelah sini gitu ya, menginap lagi mau memulai menulis disertasi gitu ya. Terus kemudian ada peristiwa di Cikesik. Nah, waktu itu sebetulnya proposal saya itu tentang Indonesian Islam, tentang bagaimana kita menggambarkan tentang karakteristik dan uniqueness dari Indonesian Islam. Tapi kemudian peristiwa Cikesik itu terjadi ketika 3 orang Ahmadiyah itu dibunuh dengan sadis, dan yang menyedihkan itu adalah ketika pembunuhnya itu berteriak dengan takbir dan menelanjangin mereka yang dibunuh kayak gitu ya. Dan saya kira itu adalah peristiwa yang cukup menyedihkan, dan lebih menyedihkan lagi ketika kemudian kita melihat berita-berita setelahnya, hari-hari berikutnya. Misalnya sebagian daripada pemberitaan itu menyebutkan bahwa mereka, orang-orang Ahmadiyah itu deserve to be killed. Mereka sepertinya berhak untuk dibunuh, kayak gitu, dibunuh dengan kejam. Kemudian ada wawancara dengan penduduk kampung di tempat terjadinya pembunuhan itu. Dan sebagian daripada jawabannya itu sangat mengejutkan bagi saya. Apa jawabannya? Kita sudah membersihkan kotoran dari kampung kita, kayak gitu. Jadi ada perasaan sepertinya ketika melakukan kekerasan, melakukan
eksklusi dan diskriminasi kepada kelompok tertentu, kelompok minoritas ini, mereka menganggapnya itu sebagai sebuah virtue, sebuah kebajikan. Dan pembelaan itu sedikit sekali dari masyarakat kita. Mereka mungkin sebagian berwacana untuk membela kelompok-kelompok tertindas. Ketika ditanya tentang Ahmadiyah, oh mereka berbeda, gitu ya. Yang ini saya kira, wah ini sepertinya kita memiliki pandangan yang perlu untuk dilihat kembali. Kita perlu merefleksikan diri kita sendiri, melihat tentang paradigma keberagaman kita, paradigma tentang kemanusiaan kita yang sepertinya berbeda-beda antara ketika melihat satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itulah saya kira waktu saya memulai untuk memfokuskan tentang kajian yang terkait dengan minoritas, terutama kasus daripada Ahmadiyah. Ya, sebetulnya saya pernah tahun 2005 waktu ada penyerangan di Parung itu hadir ke sana. Kemudian beberapa kali mengadakan kegiatan dengan waktu itu Mas Dauham dan sebagainya yang terkait dengan kelompok minoritas, tapi tidak seintensif setelah peristiwa Cikesik tersebut kayak gitu ya. Jadi itulah saya kira mulai kemudian saya melakukan banyak aktivitas, melakukan kunjungan kepada Ahmadiyah, menulis tentang Ahmadiyah, dan juga terlibat dalam beberapa kali advokasi yang terkait dengan kelompok ini. Nah, hal yang lain saya kira yang latar belakangnya adalah yang kemudian ketika saya melihat foto Calvin Carter ya, yang film yang bersama dengan Vulture itu, yang di situ kemudian dia mengambil foto seorang perempuan kurus kering seperti mau meninggal yang mau berjalan ke camp pemberian makanan. Nah, di tengah jalan dia berhenti seperti kehabisan tenaga, kehabisan nafas atau apa. Nah, kemudian datang burung vulture itu, burung pemakan bangkai yang mendekat seperti mau hendak memakan ini. Nah, fotografer itu alih-alih mengusir burungnya, tetapi mencari angle yang terbaik untuk kemudian bisa mendapatkan potret tentang kesengsaraan yang diterima oleh masyarakat, oleh orang anak kecil itu. Dia menunggu beberapa menit sampai mendapatkan posisi yang bagus untuk mengambil foto. Nah, fotonya itu, akhirnya dia mengambil foto ya. Nah, fotonya itu mendapatkan Pulitzer Award. Gitu. 3 bulan setelah mendapatkan Pulitzer Award itu, dia bunuh diri, menyesal dengan apa yang dilakukannya. Ya, dia mendapatkan foto, tetapi kenapa dia melakukan itu? Nah, di dalam kajian, studi, penelitian, kita terutama yang berkait dengan minoritas, kita bisa saja membuat tulisan yang bagus, membuat katakan laporan dan sebagainya dengan misalnya seperti peristiwa Cikesik itu menjadi ulasan yang menarik kayak gitu ya, menjadi tulisan, menjadi berita dan sebagainya. Tetapi apakah kemudian kita tega kayak gitu ya, kemudian membiarkan sampai misalnya ada orang terbunuh atau sampai kemudian ada peristiwa yang menyedihkan itu, sementara kita kemudian bisa membuat tulisan kayak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi panggilan bagi saya bahwa tidak cukup kalau umpamanya kajiannya seperti ini hanya kemudian menuliskan di dalam sebuah laporan penelitian atau laporan berita atau catatan itu tanpa kemudian melibatkan diri kayak gitu. Dan kemudian saya berkeyakinan bahwa penelitian yang terkait dengan ilmu sosial dan humaniora itu membuat kita untuk terlibat dengan subjek kita, bahkan dari kita memulai melakukan penelitian itu tidak harus menunggu sampai kemudian selesai kayak gitu ya. Nah, ini diantaranya saya kira beberapa cerita kayak gitu ya yang kemudian saya banyak melakukan kajian, penelitian, bergaul, menemani, melakukan advokasi yang terkait hak-hak beragama dan kehidupan daripada kelompok minoritas terutama Ahmadiyah gitu. Oke, Prof. Najib, wah saya jadi sedih mendengar ulasan-ulasan yang Prof. Najib tadi berikan ya. Tetapi Prof. Najib sebagai seorang akademisi tadi bilang bahwa sedikit sekali orang yang membela mereka. Artinya ada panggilan, bukan hanya sekedar panggilan normatif yang bersifat teologis ya, tapi ada panggilan kemanusiaan di situ. Saya lihat buku-buku Prof di sana menjelaskan
pembelaan terhadap kelompok minoritas. Tetapi yang ingin saya katakan, Prof. Najib, di buku itu Prof lebih memilih kata menemani. Misalnya tidak membela atau memperjuangkan. Apakah ini artinya bahwa kelompok-kelompok minoritas itu tidak mampu membela dirinya sendiri sehingga membutuhkan orang lain, Prof? Ya, saya menyadari tentang kemampuan saya. Saya bukan seorang Gus Dur yang mampu berposisi melakukan pembelaan, gitu ya. Saya juga tidak banyak yang bisa saya berikan kepada mereka yang minoritas tersebut. Dan ada sesuatu yang lain sebetulnya. Kita berharap mereka itu speak up sendiri kayak gitu. Dan yang kita lakukan itu adalah sekedar mendampingi terhadap apa yang mereka lakukan. Misalnya kalau umpamanya satu contoh ya yang terkait dengan isu-isu teologis, yaitu yang terkait dengan tuduhan bahwa Ahmadiyah itu memiliki kitab suci yang berbeda dari Al-Quran, bahwa mereka itu berhaji ke Qadian bukan Mekah Madinah, mereka misalnya syahadatnya berbeda dan sebagainya. Saya tidak membela kepada Ahmadiyah. Yang saya lakukan apa? Mencoba menunjukkan bahwa berdasarkan apa yang saya lihat, yang saya teliti, ini pandangan yang tidak benar yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi yang saya lakukan itu sebetulnya menyampaikan sesuatu yang berbeda dari pandangan yang mainstream sehingga dianggap membela. Padahal yang saya sampaikan adalah menyampaikan apa yang saya lihat yang diyakini daripada Ahmadiyah tentang Al-Quran, tentang kitab sucinya mereka, tentang hajinya mereka, tentang syahadatnya mereka, yang sebetulnya tidak sama, tidak berbeda dari umat Islam yang lain kayak gitu. Ketika kita meluruskan sesuatu yang kelihatannya yang berbeda dengan pandangan mainstream, kita dianggap seperti membela. Tapi padahal itu adalah posisi yang sekedar meluruskan pandangan umum terkait dengan kelompok ini. Dan yang kedua, makna daripada menemani itu adalah sebetulnya itu posisi akademik ya. Kita itu berada pada posisi katakanlah pendekatannya itu lebih kepada scientific yang kadangkala itu bracketing in, bracketing out, being native di dalam melakukan penelitian. Jadi kita suspending our belief ketika berbicara tentang subjek tertentu. Dan yang kita lakukan adalah kemudian menyampaikan apa yang mereka sampaikan ke kita itu kepada masyarakat yang luas kayak gitu. Jadi sekedar menemani mereka, menyampaikan apa yang menjadi unek-unek perasaan dan hati mereka itu kepada masyarakat yang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi kita tidak berpretensi lebih daripada hal tersebut kayak gitu ya. Nah, yang ketiga selain daripada pendekatan akademik itu adalah yang tadi seperti yang ketiga itu adalah berharap kelompok minoritas yang lain yang ada di Indonesia itu merepresentasikan dirinya kayak gitu ya. Jadi tidak kemudian harus diwakili orang lain. Kadangkala kan kelompok minoritas itu menyebutnya sebagian dari mereka itu harus tahu diri kita itu sebagai minoritas. Nah, di dalam konteks negara kita itu kan equal citizenship, warga negaraan yang setara, dan itu adalah juga dicontohkan Nabi Muhammad dengan Piagam Madinah. Nah, tidak perlu misalnya kelompok minoritas itu harus kemudian menahan diri karena merasa sebagai kecil itu ketika mendapatkan diskriminasi lantas tidak berani untuk menyampaikan. Ketika mereka itu terkungkung dengan paradigma bahwa yang disebut harmoni itu ketika tidak ada protes dan sebagainya. Nah, perlu bahwa kelompok minoritas itu kalau mereka menghadapi ketidakadilan juga berbicara bareng-bareng dengan yang lain kayak gitu ya, sehingga tatanan masyarakat kita itu menjadi lebih baik kayak gitu. Kalau umpamanya mereka itu tidak speak up, tidak berbicara, nah seakan-akan tidak ada masalah kayak gitu ya. Ya tentu saja kita kalau umpamanya dalam bahasa Al-Quran itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan kesabaran, dengan kebenaran dan sebagainya kayak gitu ya, dengan cara yang baik ya, dan berkomunikasi dengan setiap elemen daripada masyarakat itu sehingga
cita-cita bersama untuk hidup sebagai bangsa itu menjadi terwujud gitu ya. Kita sebagai warga negara yang sama, yang memiliki hak yang sama, hak-hak yang sama, dan kewajiban yang sama menjaga negara ini ya, gitu. Oke, siap Prof. Minoritas ya Prof ya. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa minoritas itu cenderung politis, cenderung bias, dan ini memang isu-isu yang sensitif seperti itu. Dan minoritas yang selama ini Prof tulis di dalam berbagai karya dan buku yang sudah terbit itu Prof ya, apakah Prof misalnya mendefinisikan kelompok minoritas terhadap kelompok aliran tertentu di dalam Islam, atau mungkin kelompok-kelompok yang lain, karena memang kenyataannya mungkin dia secara jumlah, secara kuantitas dia mayoritas, tetapi mungkin secara ekonomi dia minoritas, seperti itu Prof. Jadi secara umum kalau umpamanya kita mendefinisikan dari kelompok minoritas itu adalah mereka yang mengalami ketidakberuntungan di masyarakat itu. Mereka yang aksesnya terpotong untuk mendapatkan ekonomi, keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Dalam bahasa agama, bahwa kelompok minoritas itu adalah mustad'afin, gitu kan, mereka yang mengalami ketertindasan di muka bumi ketika ada kelompok yang superordinat dan mereka menjadi subordinat daripada kelompok tersebut. Tentu saja ini tidak tergantung kepada jumlah. Misalnya perempuan itu mayoritas secara jumlah, tetapi pada banyak posisi di masyarakat kita, di dalam keluarga seringkali menjadi minoritas kayak gitu. Karena mereka tidak bisa mengekspresikan hak-haknya dan kadang-kala mengalami diskriminasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan sebagainya. Jadi lebih kepada yang kita sebut sebagai mereka yang mengalami ketidakberuntungan, mereka yang kita sebut sebagai mustad'afin, dan memang ya secara politik kalau umpamanya kita lihat seperti yang terjadi di Amerika itu ya, ini di Amerika memiliki affirmative action kepada mereka yang disebut minoritas kelompok hitam tahun 60-an itu, karena ketertindasan yang mereka alami lama di Amerika itu kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah itu banyak karena ada affirmative action kemudian kepada moral value daripada sebutan minoritas misalnya di Amerika, beberapa orang kemudian ingin disebut sebagai bagian dari minoritas agar mendapatkan perhatian khusus lah katakanlah dengan dari pemerintah dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya kayak gitu ya, yang kita sebut sebagai kecenderungan seperti politik itu kadangkala kalau umpamanya di dalam konteks Indonesia itu kemudian menjadi martil kayak gitu ya, untuk semakin memukul orang minoritas itu. Misalnya ya yang tertindas itu mayoritas, kita ini yang jadi kita yang mayoritas itu sebetulnya minoritas, sehingga ketika ada orang mencoba untuk melakukan pembelaan terhadap minoritas ini, kemudian dibalik kita sebetulnya yang mayoritas ini yang tertindas gitu, tidak perlu membela kepada mereka. Ini yang kemudian ada unsur politis yang ada di istilah terminologi mayoritas dan minoritas itu yang kadang-kala menjadikan pembelaan itu sepertinya seperti kepentingan politik dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi memang ya kalau umpamanya kita sebut ya, tentu saja secara akademik ya, ada beberapa jenis daripada minoritas itu ya. Ada yang katakanlah disebut tadi minoritas yang tidak merasa dirinya sebagai minoritas, sudah blended menjadi bagian daripada kelompok masyarakat. Misalnya kalau nggak salah dulu temannya Pak Din Samsudin itu yang pendeta atau itu kan seringkali saya minoritas tapi saya tidak merasa minoritas karena sudah membaur secara utuh kayak gitu. Ada juga yang minoritas itu yang cenderung sesesionis, ingin memisahkan dari kelompok umum di dalam masyarakat, membentuk komunitas sendiri. Ada juga kelompok minoritas itu yang katakanlah kita katakan mungkin dengan istilah bukan sesesionis tapi kelompok minoritas yang mencoba
misalnya dalam konteks ini ya, apartheid di Afrika Selatan, minoritas secara jumlah, tetapi mereka itu ingin lebih dominan, ya gitu ya. Ada juga seperti itu. Ya, kelompok kulit putih di Afrika itu jumlahnya kecil, tapi kemudian mereka menjadi penguasa. Yang itu kemudian berbalik, minoritas menjadi mayoritas secara kekuatan, ya gitu. Tetapi secara umum, yang tadi secara awal saya sebutkan bahwa yang kita sebut dan kategorikan sebagai minoritas dalam diskusi itu adalah mustad'afin, adalah mereka yang mengalami ketidakberuntungan di dalam masyarakat, mereka yang tertindas, yang akses-aksesnya terputus, yang perlu untuk ditemani oleh kita semuanya. Gitu. Iya, Prof. Wah, ini luar biasa sekali Prof. Najib bisa melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas dalam pengertian yang tadi Prof bilang sebagai kaum mustad'afin. Mereka yang tertindas secara ekonomi, secara politik, secara agama gitu Prof ya. Dan bukankah juga pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan hal yang sama? Dan hari ini Prof Najib melakukan hal seperti itu, dan ini tidak mudah tentunya Prof ya. Dengan menggunakan misalnya judul menemani. Saya pikir ini Prof seorang pemberani dan tahu resiko, siap dicap sesat, bahkan dicurigai, dan saya melihat Prof sebagai seorang akademisi sendirian melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas seperti itu. Apa yang Prof pikirkan soal ini? Iya, sebetulnya kita tidak sendirian ya. Yang pertama mungkin ini ya, saya sedikit klarifikasi. Istilah minoritas itu sebetulnya usulan dari Pendeta Martin Sinaga. Oke, yang mencoba mengusulkan bahwa wah kita perlu juga bersama-sama, dan karena itu apa yang dilakukan misalnya outsider itu adalah menemani. Terus yang kedua yang tadi saya sebutkan, memang pernah ada yang menyebutkan membela minoritas itu apa untungnya gitu. Secara politik mungkin tidak akan membawa kita ke posisi politik yang baik. Secara sosial mungkin kita dianggap sebagai bagian dari mereka, atau mungkin juga ada orang yang mengkafirkan gitu ya. Ada yang menyebutkan ini wah itu kartu mati gitu. Dalam karir, dalam organisasi keagamaan dan sebagainya kayak gitu, dalam karir kerja kayak gitu ya, dan juga karir sosial gitu. Tapi saya tidak yakin itu ya. Yang saya yakini itu ya, mengambil contoh semisal Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nabi Muhammad dan sebagainya itu ya, mereka itu orang-orang yang melakukan pembelaan gitu ya. Memang ada perlawanan tentu pada awalnya, tapi insya Allah banyak orang yang sama-sama berjalan dengan kita semuanya kayak gitu ya. Ya Nabi Muhammad mungkin dikecam, dilemparin batu, diusir dari Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga disebut sebagai kafir Kristen putih, kafir dan sebagainya, dengan apa yang dilakukannya, dianggap sebagai berbeda dari masyarakat umum. Tapi kita perlu untuk bersama-sama, dan saya yakin banyak masyarakat kita itu yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang ketika ada orang yang kemudian mau berjalan ke arah sana, dan mereka sebetulnya bersama-sama, dan saya meyakini hal itu kayak gitu ya. Kita melihat misalnya di dalam beberapa pertemuan, di dalam kegiatan, di dalam aktivitas yang berkaitan dengan kelompok minoritas itu, akhirnya banyak orang yang kemudian, dan saya kira saya bukan orang yang pertama ya, saya mungkin termasuk yang terakhir kayak gitu ya, yang kemudian bergerak ke arah nilai-nilai kemanusiaan tersebut kayak gitu ya. Jadi tidak betul yang namanya itu kartu mati, tidak betul itu yang namanya katakanlah memutus karir kita dan sebagainya. Dan banyak peristiwa yang saya alami itu ya di Muhammadiyah sendiri, di masyarakat. Misalnya di Muhammadiyah kita menjadi tahu tentang ternyata dukungan daripada pimpinan itu banyak sekali kepada kegiatan misalnya yang saya lakukan kayak gitu. Ketika sebagian orang memprotes satu kali mengadakan acara di Menteng gitu ya, yang terkait dengan yang salah satu pembicaranya kebetulan diasosiasikan dengan Syiah gitu. Dan kemudian ada beberapa protes dari beberapa orang kayak gitu. Nah, di situ sepertinya saya wah ini gimana ya?
Ternyata setelah itu, bukan setelah itu, pada saat itu, kemudian kita tahu siapa yang kemudian mendukung tentang kegiatan ini. Dan kemudian para pimpinan Muhammadiyah jalan terus, Mas. Kita mendukungnya dan sebagainya, tidak perlu pindah dan sebagainya kayak gitu. Termasuk dari pimpinan kita, Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haidar Nasir, kemudian dari pimpinan-pimpinan yang lain, dari banyak aktivis-aktivis Muhammadiyah. Dari sini saya melihat, wah, teman-teman kita banyak, tidak seperti kelihatannya kayak gitu. Jadi ada momen-momen tertentu yang kemudian menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian, dan bahkan banyak orang yang bergerak lebih semangat daripada yang ada pada diri kita kayak gitu. Ya, artinya apa yang Prof lakukan ini justru memberikan pemahaman kepada mereka bahwa memang ajaran agama itu tidak membenarkan tentang praktek-praktek kekerasan ya Prof ya. Tetapi sejauh yang dialami oleh Prof Najib, mungkin pengalaman dalam melakukan riset di Ahmadiyah, apakah resistensi seperti itu pernah Prof alami? Ya, waktu di Tasikmalaya kalau nggak salah pada awal pandemi atau sebelum pandemi itu ya, misalnya saya tidak mengadakan acara bedah buku kayak gitu ya, kemudian dibubarkan orang kayak gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya saya belum sampai ke sana, tapi kemudian dibubarkan, diminta pindah ke tempat yang lain. Akhirnya dilaksanakan di Manasigra gitu ya. Terus kemudian ini kenapa kita menyerah kepada pressure daripada sebagian kelompok kayak gitu. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Kalau umpamanya kita jalan aja, kenapa kayak gitu. Tapi panitia waktu itu sudah memindahkan. Nah, tahun 2020 itu waktu COVID itu ya, diadakan lagi di Tasikmalaya. Saya mau datang dan tidak usah, kalau umpamanya ada tekanan, kita tidak usah membubarkan diri. Jadi meskipun jauh dan lumayan jauh ya, dan kemudian di tengah COVID saya datang ke sana. Ternyata nggak ada, nggak seperti waktu itu ada selebaran dan kemudian dibubarkan gitu ya. Yang kedua itu, saya sebetulnya datang ke sini, saya sampaikan gitu, ingin menguji tentang seperti apa, tentang apa komitmen kita terhadap hal ini, apakah kita mau membubarkan atau tidak kayak gitu ya. Nah, itu satu peristiwa. Peristiwa yang lain yaitu tadi yang saya sebutkan di Menteng, di kantor PP Muhammadiyah itu. Dan ada beberapa peristiwa lain. Tetapi insya Allah kalau umpamanya kita jalan itu ya, akan banyak yang bersama-sama dengan kita. Karena ini adalah bagian yang saya sebut tadi, itu adalah religious call, panggilan keagamaan, panggilan daripada misi keagamaan kita untuk melaksanakan yang tadi kita sebut sebagai mendampingi mereka yang mustadafin, mereka yang lemah. Dan itu menjadi misi profetik dari kenabian dari Nabi Muhammad. Iya, Prof. Ini saya mau bertanya terkait dengan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia nih ya, Prof ya. Jadi kalau kita melihat sejumlah lembaga riset yang melakukan riset tentang aksi-aksi kekerasan, pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini memang tidak seragam. Ada lembaga yang mengatakan bahwa pelanggaran kebebasan beragama mengalami penurunan walaupun tidak cukup signifikan misalnya. Tapi lembaga yang lain ada yang mengatakan mengalami kenaikan begitu. Yang ingin saya tanyakan Prof, bukankah juga di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi Islam semacam Muhammadiyah, NU yang membawa bendera moderatisme Islam. Juga misalnya lembaga-lembaga NGO ya seperti Ma'arif, ada Nurholis Masjid Society misalnya, ada BPIM, ada IJRP, dan masih banyak lagi yang mereka mempromosikan wacana tentang toleransi dan mengutuk keras praktek-praktek intoleransi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dan baru-baru ini misalnya Prof ya, Kementerian Agama mencanangkan program besar tentang pengarus utamaan moderasi beragama. Tentu salah satu alasannya adalah untuk meminimalisir praktek-praktek intoleransi itu. Nah, tapi kenyataannya Prof, praktek-praktek kekerasan ini semakin masif, artinya bisa kita jumpai di mana-mana, Prof. Apalagi pasca Pilkada 2016-2017 misalnya. Gerakan populisme Islam juga mencerminkan hal yang sama. Ya. Jadi menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan misalnya. Gimana Prof melihat itu?
Ya, sebetulnya secara umum ya, kalau umpamanya kita lihat Indonesia, itu relatif kita itu memang jauh lebih bagus daripada negara-negara semisal India ataupun Pakistan dan mungkin Myanmar juga kayak gitu ya. Tetapi melihat tentang kasus diskriminasi atau apalagi yang sampai kemudian merusak properti dan apalagi membunuh, itu mungkin melihatnya bukan kepada angka banyak sedikit dan sebagainya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh umat manusia. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian wah angkanya tinggal sedikit dan sebagainya. Ya, meskipun sedikit, kita harus melakukan katakanlah kepedulian terhadap persoalan tersebut kayak gitu. Dan kita bersyukur kalau umpamanya semakin sedikit dan apalagi sudah hilang. Tetapi kita perlu untuk menyuarakan dan tidak menutupi tentang hal tersebut kayak gitu. Adanya misalnya ketimpangan di dalam masyarakat, diskriminasi dan sebagainya. Karena ini kadang-kala bisa menjadi sesuatu yang toksik, yang menyebar kalau umpamanya kita membiarkan dari yang kecil, yang kemudian satu orang dan kemudian menjadi paradigmatik seakan-akan diskriminasi itu sesuatu yang kita terima kayak gitu ya. Ini yang kadang-kala orang tidak merasa. Misalnya yang saya sering sebutkan itu ya. Jadi diskriminasi itu menjadi sebuah kebiasaan dan menganggapnya sebagian itu bahkan sebagai bagian dari amal soleh ataupun sebagai jihad. Misalnya waktu kasus ini ya operasi sajadah ya, Jawa Barat, kan orang menganggapnya itu bukan sebagai keburukan kan, tidak sebagai ikrah fiddin, tetapi itu sebagai kebajikan. Dan juga misalnya ketika kita melakukan pemaksaan di Sumatera Barat di sekolah SMK untuk memakai jilbab. Mungkin orang yang memaksakan tidak merasa itu sebagai sebuah pelanggaran, tetapi itu sebagai sebuah virtue, kebajikan. Keagamaan, ya kan? Dan juga di tempat-tempat yang lain ketika kita melakukan tindakan-tindakan katakanlah membatasi akses kepada mereka yang berbeda keyakinan di dalam hal akidah, melabeli mereka itu sebagai kelompok yang sesat dan sebagainya. Ini sepertinya ini menjadi panggilan agama kayak gitu ya, sebagai sebuah virtue. Padahal itu kan sebuah pertama melanggar keagamaan, ikrah fiddin. Yang kedua dia juga melanggar hak kenegaraan daripada orang itu. Yang kalau umpamanya tadi itu kita biarkan itu ya, lama-lama kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya tidak benar kayak gitu di dalam keyakinan kita. Banyak sekali contoh-contoh di dalam masyarakat kita itu yang ketika menyerang Ahmadiyah itu adalah jihad, ketika menyerang Syiah itu adalah amal soleh, gitu. Itu kalau umpamanya kita lihat wawancara-wawancara orang yang masuk penjara ketika menyerang, kadang-kadang mengagetkan kita. Misalnya mereka yang menyerang Ahmadiyah itu, mati pun saya rela karena ini adalah sebuah jihad kepada Tuhan, kayak gitu ya. Terus kemudian yang menyerang di Parung itu ya. Kalau yang berkaitan dengan Ahmadiyah, kita menyerangnya nggak perlu kasih honor, nggak perlu kasih apa kayak gitu ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita memang penjahat ya gitu ya. Ada sebagian dari preman-preman yang itu. Kita memang penjahat. Tetapi seperti anjing Ashabul Kahfi yang menjaga ulama, maka kita akan bisa masuk surga dengan melakukan ini. Jadi ini pembersihan kayak gitu ya, sebagai upaya gitu. Itu beberapa keyakinan yang termasuk orang-orang yang awalnya preman dan kemudian menyerang itu menganggap ini sebagai cleaning mekanisme untuk membersihkan dosa mereka kayak gitu ya. Inilah karena ada persoalan teologis yang dimasukkan ketika berhadapan kepada mereka yang berbeda itu. Nah, ini satu persoalan ketika berbicara tentang moderasi beragama itu untuk melihat tentang elemen-elemen teologis, elemen-elemen keagamaan yang dimasukkan di dalam doktrin dalam paradigma ketika melihat mereka yang berbeda kayak gitu ya. Terus yang kedua, selain persoalan teologis, ini adalah survei dari beberapa tempat yang kadang-kala menempatkan mereka yang berbeda agama itu kita bisa lebih toleran, tetapi yang berbeda dalam satu agama, yang satu agama tetapi berbeda aliran, itu kita lebih tidak toleran. Jadi ada istilahnya itu empati internal kita itu lebih buruk daripada empati eksternal kayak gitu ya. Jadi itu dari segi tadi dari segi teologis, kadang-kala ada paradigma yang salah, yang mungkin tidak tepat dalam memandang mereka yang
berbeda keyakinan dengan kita, dan kadangkala ini ya yang pertama ini masuk di dalam ranah peraturan pemerintah. Misalnya Undang-Undang PNPS 65 itu kan diantaranya menyebutkan kelompok penghayat kepercayaan itu kan dibawa kepada keyakinan yang sehat, ya gitu kan, karena dianggap mereka itu tidak sehat, ya gitu ya. Ini kan kemudian masyarakat kita memiliki stigma, memiliki prejudis karena mereka dianggap bahkan masuk di dalam peraturan kelompok yang tidak sehat, tidak beragama, dan bahkan disebut sebagai uncivilized, tidak beradab, sehingga perlu diberadabkan, dimodernkan dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi ini tantangan-tantangan teologis, tantangan cara paradigmatik ketika memandang kelompok yang berbeda. Kampanye tentang moderasi beragama itu perlu untuk menyangkut membahas tentang persoalan-persoalan yang ideologis paradigmatik ini juga, kayak gitu ya. Ada dibangun pusat-pusat moderasi beragama di kampus-kampus, ada mainstreaming tadi moderasi beragama yang dilakukan, ya gitu. Tetapi tentang keyakinan ini mungkin perlu untuk mendapatkan satu perhatian, ya gitu ya. Yang ya mohon maaf ya kalau umpamanya kita berbicara tentang moderasi beragama, salah satu tantangannya itu kadang-kala di dalam orang-orang yang di dalam Kementerian Agama sendiri, ya kan? Nah, beberapa orang memiliki paradigma yang tidak selaras dengan jadi PR-nya itu salah satunya adalah bagaimana kemudian memoderasikan orang-orang yang bergerak di dalam moderasi beragama itu juga. Luar biasa. Iya, Prof. Najib. Menarik. Tadi Prof bilang bahwa memang pelanggaran-pelanggaran hak asasi beragama misalnya ya Prof ya, atau aturan-aturan di masyarakat seperti yang tadi Prof contohkan, memaksa mereka untuk memakai jilbab. Artinya dari pihak mereka merasa bahwa mereka menyeru kebajikan. Ini virtue kok. Padahal perspektif lain itu melihat itu sebuah pelanggaran, pelanggaran kebebasan beragama, ya kan? Karena memaksakan jilbab kepada orang lain misalnya, non-Muslim, ya kan? Lah, ini memang sesuatu yang ini dilematis apa gimana sih, Prof? Ya. Saya lihat itu yang mungkin tadi pertanyaan Mas Sofan, ada elemen politik, tapi juga ada elemen katakanlah ketidaktahuan tentang yang disebut virtue, kayak gitu ya. Yang false virtue, kebajikan yang sebetulnya salah, kayak gitu ya. Yang sebetulnya melanggar tentang pemahaman keagamaan dan melanggar tentang kebebasan beragama yang dijamin oleh negara, kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik Prof. Tadi dijelaskan soal Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Yang di situ ada 3 kategori kejahatan agama. Jadi melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama, kemudian melanggar ajaran agama, dan termasuk mereka yang tidak beragama, begitu ya Prof ya. Dan ini tentu akan melahirkan misalnya favoritisme misalnya ya, atau mungkin klasifikasi kelas dan pelayanan yang penuh hanya terhadap orang-orang yang beragama secara resmi itu ya. Dan sepanjang Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 ini misalnya belum dihapus, apakah ini tidak sama halnya dengan memberikan izin kepada umat beragama untuk melakukan kekerasan, Prof? Kan sudah 3 kali kan ya itu dibawa ke judicial review dan kalah semuanya. Yang pertama yang dilakukan Gus Dur dan juga beberapa aktivis itu ya, tahun berapa, 2010 atau berapa ya itu. Terus kemudian kelompok CRCS dan sebagainya itu mengajukan. Terus yang terakhir itu 2017 atau 16 itu ya, 2017 saya kira ya. Itu juga diajukan dan semuanya kalah, kayak gitu ya. Dan berarti kan upaya untuk kemudian merevisi itu masih berat, termasuk dengan upaya yang dilakukan Kemenak untuk menyusun dengan nama yang berbeda-beda ya, RUU Kerukunan Umat Beragama atau rencana undang-undang tentang ya yang terkait dengan kerukunan umat beragama itu, yang sampai sekarang juga belum terjadi, kayak gitu. Nah, beberapa kesimpulan dari teman-teman misalnya terus berpikir bahwa salah satu
cara untuk menegakkan katakanlah perlindungan terhadap minoritas dan hak-hak beragama pada sebagian kelompok masyarakat itu kadangkala ini yang menarik ya, bukan enforcing the law, tetapi adalah minimizing the enforcement of that law kayak gitu ya. Bukan kemudian menegakkan hukum yang itu kayak gitu ya, tetapi bagaimana kemudian meskipun itu ada, tetapi orang kemudian memiliki kesadaran untuk kemudian tidak diterapkan gitu. Ini karena sudah mungkin ya desperate atau semakin putus asa daripada orang-orang itu, teman-teman itu ya, ketika melihat ini nggak berhasil juga kita melakukan upaya menghilangkan, ya sudah, yang penting kita kampanye ke berbagai tempat tentang kesadaran yang terkait dengan kebebasan beragama, kesadaran bahwa diskriminasi itu tidak boleh dilakukan. Barangkali dengan proses bottom up itu, bukan dengan law itu yang bisa dilakukan untuk saat ini kayak gitu. Karena ternyata sudah 3 kali dilakukan dan tidak berhasil. Nah, proses yang dilakukan ya dengan berbagai interface, aktivis interface, kemudian aktivis keagamaan dan sebagainya itu melakukan kegiatan yang sifatnya lebih bottom up, kesadaran tentang masyarakat bahwa diskriminasi, paradigma yang semisal tadi disebutkan Mas Sofan itu ya, yang lebih stratified citizenship atau differentiated citizenship, membedakan kewarganegaraan berdasarkan atas dasar agamanya atau kelompok agamanya itu semoga tidak terjadi. Semakin direduksi, semakin dipahami oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat mungkin semakin banyak memegang equal citizenship, nanti mungkin akan lebih mudah katakanlah melakukan perubahan terhadap judicial review terhadap undang-undang tersebut kayak gitu. Untuk saat ini memang masih ada ya banyak beberapa kali peraturan baik yang di daerah dan juga tadi yang PNPS itu yang elemen diskriminasi terhadap mereka yang berbeda keyakinan itu ada. Nah, sebetulnya ada satu kasus yang saya agak khawatir ketir-ketir kayak gitu ya. Kita kan lagi membicarakan tentang syariah ekonomi sama industri halal gitu ya. Dan itu menjadi masuk di dalam RPJMN. Kekhawatiran saya adalah apa? Bahwa tidak semua orang Indonesia itu beragama Islam. Dan ini bisa menjadi systematic discrimination toward minorities, menjadi alat untuk mendiskriminasi secara sistematis kepada mereka yang berbeda. Misalnya kalau umpamanya dulu di Batak itu orang biasa muslim dan non muslim makan bersama di dalam pesta, disediakan, yang non muslim menyediakan makanan yang halal. Nah, dengan adanya regulasi ini dan kampanye ini, bisa saja ini kemudian menjadi terpecah apa yang sudah terjadi di masyarakat hubungan itu. Jadi ini menjadi yang tadi syariatization of state, jadi menjadi mensyariahkan negara dan sebagainya kayak gitu ya, yang agak yang menjadi concern dari pemerintah itu kan kadang-kala nilai ekonomi itu ya, bahwa Indonesia bisa menjadi hub dari industri halal kayak gitu ya, bahwa ini adalah potensi ekonomi yang besar, tetapi yang harus diperhatikan adalah efek yang lain daripada itu yang perlu untuk diperhatikan. Saya tidak menafikan untuk bahwa ini bisa menjadi industri, bahwa ini fashion kita bisa menjadi menghasilkan keuangan, makanan juga bisa, obat-obatan juga bisa menghasilkan. Tapi jangan sampai ini kemudian memecah masyarakat kita, membuat segregasi menjadi semakin besar gitu. Ini yang apalagi kemudian yang menjadi korban misalnya kelompok yang lain yang sudah tidak berdaya untuk mendapatkan hal tersebut kayak gitu. Mencermati ini, Prof. Banyaknya kekerasan ini, saya jadi mau bertanya sama Prof. Kira-kira apa solusinya? Apakah ini persoalan kekerasan ini apakah memang karena regulasi negara, artinya pendekatan struktural ya dari negara, atau karena memang aktor-aktor agama, aktor-aktor masyarakat misalnya yang mereka lemah pemahamannya misalnya di dalam memahami doktrin-doktrin agama gitu ya, sehingga kekerasan ini semakin masif, atau mungkin lemahnya dunia pendidikan kita, guru misalnya, atau kurikulum yang mungkin di sana ada problem, sehingga ini semakin
menguatkan bahwa praktek-praktek kekerasan itu semakin mengeras, semakin masif di masyarakat begitu, Prof? Ya, memang tidak mudah untuk mengatasinya. Saya seringkali mencoba untuk melihatnya itu dalam beberapa level ya. Iya. Misalnya dari segi paradigmatik kita perlu untuk memiliki paradigma yang mungkin lebih berpihak kepada perbedaan, celebrating diversity, bersikap fastabiqul khairat kepada mereka yang berbeda, dan memiliki pandangan normatif yang toleran kepada perbedaan, baik di dalam perundang-undangan maupun di dalam kaidah-kaidah keagamaan kita diangkat tentang hal tersebut. Ini yang saya sebutkan sebagai sesuatu paradigmatik dan menjadi tugas para pemimpin agama atau tokoh-tokoh agama untuk berbicara keislaman misalnya yang lebih inklusif, yang toleran dan sebagainya. Ini kan sifatnya paradigmatik. Tetapi ada aksi yang lain yang mungkin bisa disebut sebagai pragmatik ya gitu ya. Saya seringkali mencontohkan misalnya seandainya Muhammadiyah itu tidak memiliki banyak amal usaha, para aktivisnya tidak sibuk dengan mengurus sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya, maka mereka akan mudah terbawa untuk sedikit-sedikit turun ke jalan, melakukan demo dan sebagainya. Ini adalah aksi pragmatik yang membuat mereka memiliki kesibukan di dalam realitas kehidupan ini. Dengan memiliki sekolah, rumah sakit, akhirnya mereka berinteraksi dengan mereka yang berbeda, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya gitu. Mereka memiliki sekolah di Indonesia Timur, mereka memiliki di daerah sekolah, rumah sakit di daerah yang mayoritas non muslim dan sebagainya, sehingga mereka perlu untuk berinteraksi dengan mereka yang berbeda, tidak bisa hidup sendiri dan sebagainya. Itu yang saya sebut sebagai mungkin sedikit pragmatik ya. Yang ada paradigmatik, ada pragmatik, tetapi juga perlu aksi-aksi yang sifatnya itu ya mungkin agak struktural daripada pemerintah, daripada masyarakat untuk melakukan misalnya perlawanan terhadap kekerasan dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini ya beberapa pendekatan yang mungkin tidak bisa kita menafikan satu sama lain dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik gitu. Iya, Prof. Dan sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora di BRIN, apa Prof? Mungkin punya program untuk paling tidak meminimalisir, memberikan pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi-ideologi yang ekstrem ini, Prof? Ya sebetulnya sederhana yang kita lakukan ketika kita melakukan kajian, penelitian yang excellent, yang melihat itu secara objektif di dalam masyarakat, maka kita sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Misalnya bahwa kita di dalam meneliti, di dalam mengkaji sesuatu itu, yang namanya tidak boleh, yang namanya kemudian ini independensi peneliti itu adalah tidak boleh di dalam melakukan penelitian itu berada di dalam katakanlah didikte oleh kepentingan politik atau partai politik, dan juga misalnya otoritas keagamaan itu tidak boleh mendikte, dan juga pressure daripada masyarakat. Nah, di dalam melihat tentang isu yang sensitif di masyarakat, maka perlu untuk objektif melihatnya. Nah, ini kalau umpamanya kita sudah memiliki cara yang benar di dalam melakukan penelitian, riset, ilmu-ilmu sosial humaniora, barangkali itu bisa menjadi referensi ya tentang bagaimana kita melihat mereka yang berbeda kayak gitu ya, secara objektif dan tidak berpihak, tidak bias terhadap kepentingan ideologi tertentu kayak gitu ya. Dan selain daripada cara yang metode itu yang mungkin lebih disebut sebagai epistemologis gitu ya. Secara aksiologis kita juga melakukan katakanlah riset-riset yang misalnya yang terkait dengan isu perempuan, gender, isu yang terkait dengan kelompok-kelompok minoritas, isu yang terkait dengan kelompok marginal dan sebagainya. Itu perlu untuk kemudian kita menjadikan sebagai perhatian daripada peneliti kayak gitu ya. Selain yang tadi aksiologis yang sifatnya yang epistemologis yang sifatnya metodologi, terus kemudian aksiologis memberikan sebuah perhatian tertentu terhadap isu, ada sesuatu yang sifatnya katakanlah mungkin disebut sebagai ontologis ya gitu ya, yaitu cara berpikir kita, paradigma kita dalam melihat objek penelitian gitu, yang kita berusaha untuk pada standar yang lebih
bisa diterima oleh dunia akademik yang global dan diterima kajian kita itu secara lebih ilmiah kayak gitu. Makanya kemudian kalau umpamanya itu sudah, kita akan melahirkan sesuatu yang excellent yang bisa kemudian diantaranya adalah memberi masukan kepada policy daripada pemerintah terkait berbagai isu sosial dan humaniora kayak gitu. Semoga BRIN bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat di Indonesia ini ya Prof ya. Kita dibatasi oleh waktu Prof, tapi ada satu lagi pertanyaan barangkali terkait dengan apa sih Prof, menurut Prof ini ya, tantangan terberat terkait dengan soal-soal ekstremisme gitu ya, praktek-praktek kekerasan, praktek-praktek intoleransi. Apa yang harusnya dilakukan oleh negara atau civil society misalnya Prof? Ya mungkin kalau saya mengutip dari film ya ini agak film Mississippi Burning itu ya, itu ada satu kalimat dari Mrs. Pell itu yang berbunyi gini, hatred is not something you are born with. Kebencian kepada mereka yang berbeda itu bukanlah sesuatu yang kita bawa ketika kita lahir ke dunia ini. It is taught, itu diajarkan in school, di sekolah, in society, di masyarakat, kemudian termasuk dengan dari orang tua dan sebagainya. Nah, ketika itu ditanamkan, kemudian misalnya kalau umpamanya di dalam keyakinan tertentu, misalnya kalau umpamanya disebut segregasi itu adalah yang diajarkan kitab suci, maka kemudian orang mempercayainya dan kemudian melakukannya. Nah, ini diantaranya bahwa itu yang kemudian diproduksi, direproduksi di dalam masyarakat yang kemudian orang meyakini itu. Nah, ini saya kira tantangan ketika kemudian ada sebagian masyarakat mereproduksi kebencian, membesar-besarkan ketakutan kepada mereka yang berbeda, bahwa hidup yang harmonis itu hanya bisa tercapai ketika kita berada dalam masyarakat yang homogen, bahwa mereka yang berbeda itu selalu menjadi ancaman. Maka ini kemudian orang menjadi anti kepada mereka yang berbeda dan kemudian mudah untuk kemudian membenci dan ujungnya melakukan teror kepada mereka yang berbeda kayak gitu ya. Sebetulnya kita seperti disebutkan dalam kitab suci itu lahir suci kayak gitu ya. Tidak benci kepada mereka yang kulitnya berbeda, tidak benci kepada agamanya berbeda, tetapi ada proses-proses di dalam masyarakat kita. Nah, itu yang diantaranya perlu untuk kemudian dijadikan perhatian oleh kita semuanya. Iya, dan tentu untuk melakukan perbaikan dibutuhkan proses yang lama ya Prof ya. Oke, pemirsa, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau saya gali dari Prof. Najib Burhani. Tetapi kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para netizen, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.